Ya, selamat malam semuanya. Selamat Selamat bergabung malam. kembali. Kamera saya oke ya Pak Emma ya? Sip, sip. Oke, mic oke ya, semuanya oke ya? Ya. Oke. Kembali lagi kita berjumpa ya teman-teman pada latihan bersama malam ini dengan topik mengatasi naik turunnya kondisi hidup dengan kesadaran. Oke, mari kita fokus selama 1 jam ke depan ya. Tinggalkan dulu semua beban pikiran, apapun yang terjadi waktu kerja ataupun dalam rumah tangga, semuanya ditinggalkan dulu, fokus dulu kita meditasi bersama ya. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, kita bangkitkan dulu motivasi baik kita ya. Kita bacakan aspirasi pembukanya sebanyak 3 kali. Oke. Belum di layar besar kan ya? Oh, bentar. Okay. Ini ada. Bentar. Ada. Mau saya yang share aja? Oke. Oke, ini oke ya. Oke, kita mulai ya. Saya pimpinnya. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Tanpa membuang waktu, mari kita mulai sesi latihan ini. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilakan Kohema untuk membawakannya. Oke, thank you Norlela yang udah membantu kita untuk membuka acara ini ya. Oke, teman-teman, bagaimana kabarnya? Selamat malam semuanya. Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Tapi sekalipun kalau ada yang dalam kondisi kurang sehat atau keluarga atau teman atau kerabatnya, mari kita doakan agar segera pulih kembali dan kita juga bisa nanti di akhir acara kita dedikasikan apa yang kita telah kebajikan yang telah kita lakukan ini kita dedikasikan kepada teman-teman kita semua tersebut supaya bisa mendapatkan manfaatnya gitu ya, mendapatkan manfaat dari latihan kita atau kebajikan kita ini. Oke. Maaf, Kohema, suaranya agak besarin dikit bisa? Mungkin agak kekecilan ya. Tes kalau seperti ini. Oke. Cek point, cek sound. Oke. Boleh ya? Oke. Boleh. Sip. Masih. Ya, ini masih bulan Syawal ya. Jadi buat saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang merayakan Idul Fitri, kami keluarga besar dari Terkar Indonesia mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, ya. Oke, ini satu bagi saudara-saudara kita yang telah menjalani puasa, terus kemudian merayakan hari yang fitrih ini ya, itu pasti sesuatu yang maknanya itu sangat tinggi sekali karena kembali kepada hakikat sejatinya, yaitu kesucian ya. Oke, pada malam hari ini teman-teman topiknya adalah kita bagaimana ya mengatasi naik turunnya kondisi hidup dengan kesadaran. Oke. Kira-kira kondisi seperti itu ada nggak yang tidak mengalami? Nggak mungkin ya.
Kita semua pasti mengalaminya ya. Kita pasti mengalaminya. Tinggal masalahnya adalah bagaimana kita menyikapinya. Oke. Nah, itulah topik kita pada malam hari ini. Sebelum kita masuk membahas lebih dalam dan bagaimana kita mengatasi dengan kesadaran itu seperti apa, mari kita buka dengan meditasi di awal. Oke. Saya undang semua teman-teman untuk mempersiapkan postur meditasinya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada yang baru hadir atau baru pertama kali hadir di dalam latihan bersama ini, dua hal yang paling penting kita, postur meditasi yang penting kita ingat, yaitu pertama-tama, tegak luruskan tulang punggung, itu poin pertamanya, dan poin keduanya adalah relax. Jadi tegak luruskan tulang punggung dan relax. Jadi cukup 2 poin saja. Ya, apakah Anda duduk di kursi, apakah Anda bersila, 2 poin itu yang paling utama. Oke, meskipun kalau secara formal ada 7 poin, tapi dari 7 itu hanya 2 ini yang paling utamanya. Ya, jadi tegak luruskan tulang punggung dengan relax. Mata boleh terpejam, boleh terbuka bagi yang terbiasa dengan terbuka. Bagi yang belum terbiasa, silakan memejamkan mata. Kita tidak perlu tergesa-gesa untuk bermeditasi. Kita siapkan terlebih dahulu tubuh kita. Bagi teman-teman yang duduk di kursi, Anda bisa duduk dengan telapak kaki, kedua telapak kaki menempel di lantai, menjejak di lantai. Tangan bisa Anda letakkan di pangkuan lutut, ataupun Anda bisa taruh di bawah pusar. Kita akan bermeditasi kurang lebih 10 menit. Sekarang bawa kesadaran bersama dengan tubuh yang sedang duduk di sini di saat ini. Kita rilekskan otot-otot yang ada di tubuh kita dari atas kepala sampai kaki. Rilekskan otot yang ada di atas kepala, kepala bagian atas, wajah, otot di sekitar mata, pipi, mulut, bibir, telinga, jikalau masih belum bisa rileks, it's okay, izinkan saja tidak bisa rileks atau belum bisa rileks.
dengan kita mengizinkan tubuh kita belum bisa atau tidak bisa rileks, maka sebetulnya kita sudah rileks. Rilekskan otot di sekitar bahu, lengan kanan, berganti lengan kiri, otot dada, dinding perut, area bokong, kaki, tumit, telapak kaki. Sekarang rasakan gravitasi dari tubuh kita. Oke, sekarang bawa kesadaran bersama dengan nafas tubuh kita. Bersama dengan nafas yang masuk, nafas keluar, kita bernafas secara alami, tidak perlu diatur cepat atau lambatnya, panjang atau pendeknya. Bernafas secara normal saja, apa adanya. Kita izinkan apapun yang terjadi, yang terpenting kita ingat bersama dengan nafas. Nafas masuk, nafas keluar. Oke, sekarang kita bawa kesadaran kita bersama dengan space atau ruang di mana kita tinggal saat ini. Ruangan di mana kita sedang bermeditasi. Sadari ruangan
rasakan ruangannya itu. Kita bawa kesadaran kita untuk lebih menyadari ruang lebih luas lagi, ruangan yang ada di dalam tempat tinggal kita. Oke, sekarang bawa kembali kesadaran kita bersama dengan ruang yang ada di dalam diri kita. Oke, sekarang kita bisa lepaskan objek ruangan. Kita tidak lagi bermeditasi, rilekskan batin kita, namun kita tetap tidak lost, tidak terhanyut, tidak bermeditasi, tetapi tidak hanyut. Sadar apa adanya. Tidak bermeditasi, juga tidak terhanyut. Bagi teman-teman yang matanya terpejam, bisa perlahan-lahan izinkan matanya dibuka. Kita bisa memandang ke depan dengan batin kita beristirahat apa adanya. Oke, cukup untuk latihannya saat ini. Oke. Aku Hema. Ya. Suaranya masih kurang tadi. Oh, coba tes, cek. Ini oke. Tadi agak soft. Hilang. Oh, sempat bukan hilang. Soft dia. Oh, oke. Nggak keras. Ya. Ganti ini dulu. Cek sound. Ya, ini udah sangat bagus. Oh, ya. Ya. Oke, ya. Udah ya.
Terima kasih atas ini informasinya. Oke, seperti di awal tadi yang sudah kita buka, kita beritahukan tentang topik kita, topik diskusi kita, topik latihan kita malam hari ini ya, yaitu tentang mengatasi naik turunnya kondisi hidup, gitu ya. Nah, pernah punya pengalaman nggak teman-teman? Dan terus apa ini? Kemudian yang terjadi ketika Anda menghadapi naik turunnya kondisi hidup Anda. Boleh chat di kolom chat, atau kalau mau langsung memberikan sharing, silakan. Gitu. Oh, ada Udah di unmute. ya yang Ya. raise hand. Ya, ada Krista. Krista, mau mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan? Ya, boleh langsung ngomong ya. Mic-nya boleh langsung dibuka. Atau iya, Malam iya. Mbak Emma, Oh, sorry, iya. anak Iya. saya yang mencet tadi. Oh. Sorry kepencet. Iya. Mohon maaf, mohon maaf. Iya, enggak apa-apa. Thank you, thank you. Yes, sama-sama. Oke, teman-teman, apa nih pengalaman Anda menghadapi naik turunnya kondisi hidup? Ya, kita akan baru bisa ini ya, merasakan manfaatnya ketika kita bisa diskusi, bisa sharing, terus kemudian nanti kita juga sharing apakah naik turunnya hidup itu dibiarkan saja atau harus kita lawan, yang seperti apa, atau gimana ini cara kita menyikapinya. Ya, silakan teman-teman, pengalaman mungkin yang pernah terjadi, apakah baru tadi, 2 hari yang lalu, atau seminggu yang lalu, atau beberapa waktu yang lalu. Silakan. Ini ada beberapa yang tulis nih di kolom chatnya. Oh iya, bisa, ya bisa Dari dibantu. Pak Triyono, Ah, part of life katanya. oke, bagian dari hidup ya. Menarik. Pengalamannya gimana? Mungkin ada yang sharing tentang pengalaman. Kalau dari Pak Ferry, ini katanya cemas dan jadi overthinking. Cemas dan overthinking, ya. Yang dialami ya. Oke, ada yang lain? Kemudian lagi ada dari Flo. Katanya sempat mengganggu aktivitas rutin, tapi perlahan jadi biasa saja. Oke, jadi apakah maksudnya itu jadi kebal jadi akhirnya ya? Terus kemudian ada dari Teja, diterima dulu, baru bisa lanjut berpikir. Oke. Oke, Iya. kemudian dari Jackie ya, Ya. pasrah ikut alur kok. Oke. Iya. Ya, ini menarik kalau bicara soal pasrah. Banyak orang ya omong-omong soal pasrah itu, pasrahnya yang bagaimana gitu ya? Apakah ya ya udah mau diapakan lagi, bahwa hidup ya seperti itu gitu ya. Biarkan waktu yang nantinya akan menyelesaikan. Kan ada juga orang yang berpandangan seperti itu ya. Biarkan waktu yang akhirnya menyelesaikan. Ditahan aja. Ada yang seperti itu juga. Tapi apakah kemudian itu menyelesaikan masalahnya? Ya, jadi naik turunnya kondisi hidup itu apakah ya dibiarkan begitu saja, atau memang harus kita sikapi gitu ya. Kita tetap harus ada solusi untuk hal tersebut gitu ya. Oke, silakan. Sambung Yang lagi lain. dari Debbie ya. Pengalaman menghadapi luka batin parah ke orang tua jadi kompleks PTSD. Nah, kemudian dari Kasmira. Ini iya. Sinyalnya agak apa ya, Kohem ya? Halo. Kohema?
sinyalnya tadi hilang, Pak. Sorry. Kayaknya iya, tempat saya yang hilang ini ya. Bisa diulangi lagi, Norlela? Oke, Gimana tadi? pengalaman menghadapi luka batin parah ke orang tua jadi kompleks PTSD. Oke. Ya, jadi ternyata naik turunnya si hidup ini membawa satu dampak ya. Nah, apakah naik turunnya hidup alami, sesuatu yang memang sifat dari kehidupan, seperti tadi di awal ada yang mengatakan bahwa itu adalah bagian dari hidup, atau itu yang Halo, Kohema. Kohemanya terpental. yes, sorry. Halo, iya, Udah balik lagi. iya. Sorry ya teman-teman, ini beberapa waktu akhir-akhir ini koneksi internet di tempat kami ya, tinggal itu kalau malam hari kayaknya ada ini. Sekali lagi saya minta maaf atas kejadiannya. Ya, kembali lagi tentang naik turunnya kondisi hidup ya. Apakah itu memang sifat dari kehidupan atau sesuatu yang sebetulnya bisa dihindari, bisa tidak perlu terjadi? Menurut Anda gimana? Itu sesuatu yang ya seperti itulah sifat dari kehidupan atau seharusnya nggak terjadi, seharusnya bisa nggak terjadi gitu. Menurut Anda gimana? Tadi yang tadi masih belum ya. Tadi yang pengalaman menghadapi luka batin parah ke orang tua jadi kompleks PTSD. Sudah. Sudah ya. Iya. Oke, yang seperti saya selalu cemas biar jadi stresco. Terus kemudian dari sini dulu sebelum mengenal Tergar mencari opsi dari luar. Sekarang hanya menyadari saja. Wow, ya setelah belajar ya dari guru kita Mingyur Rinpoche ya. Oke, nah teman-teman, pertanyaan selanjutnya ini, apakah naik turunnya kehidupan atau kondisi hidup kita ini itu sesuatu yang alami, sesuatu yang merupakan sifat dari kehidupan itu, atau naik turunnya kondisi hidup itu adalah sesuatu yang bisa kita hindari, tidak terjadi, seperti apa menurut Anda? Apakah itu adalah sifat dari kehidupan, ya seperti itulah yang namanya sifat dari kehidupan, atau itu sesuatu yang ya seharusnya nggak perlu terjadi? Oke, ini ada yang jawab dari Jerry Ganda Putra. Oke. Terlalu banyak faktor-faktor yang membuat hidup up and down. Jadi yang bisa diubah ya diubah. Sisa yang di luar kontrol diterima saja. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara menerimanya? Kemudian dari Pak Imam Surya Pratama. Pasang surut hidup saya rasa nature-nya demikian. Semua yang berkondisi selalu berubah. Oke. Ya. Nah, sekarang ya, saya lanjut. Bacakan terus lagi atau nanti kita sambung lagi ya. Thank you. Tapi by the way, terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk berbagi ya, men-sharekan pendapat Anda, pandangan Anda, pengalaman Anda. Nah, sekarang kita coba baca atau lihat apa yang dikatakan oleh guru kita Mingyur Rinpoche tentang apakah naik turunnya kehidupan itu sesuatu yang alami atau sesuatu yang seharusnya bisa jadi nggak perlu terjadi gitu. Oke, saya akan share di sini. Bentar ya.
Oke, kelihatan bisa terbaca dengan baik. Bisa. Ya. Jadi guru kita Minju Rinpoche mengatakan bahwa ingatkan diri Anda bahwa hidup itu seperti gelombang lautan, gitu ya, atau seperti pasar saham, naik dan turun. Anda tidak selalu dapat mencapai apa yang Anda inginkan. Tidak mungkin, ya, itu tidak mungkin. Anda mungkin juga tidak selalu gagal. Jadi dengan kata lain bahwa naik turunnya kehidupan atau kondisi hidup itu memang nature-nya. Seperti ada tadi teman kita yang sudah mengungkapkan pandangannya. Saya rasa teman-teman setuju ya bahwa nature atau sifat alami dari kehidupan kita itu adalah naik turun. Oke? Kalau kita sudah tahu, kalau kita sudah menyepakati ini, kita bisa menerima pandangan ini, gitu ya, konsep ini. Pertanyaannya kemudian adalah, tapi kenapa kita pada saat praktek hidupnya, kita sulit untuk menerima. Apalagi ketika turunnya sangat turun, gitu ya, turunnya itu drastis. Apalagi kalau kita sudah pada posisi yang nyaman, terus kemudian terjadi satu perubahan yang mendadak gitu, itu langsung turunnya turun tajam. Satu perubahan yang seperti kata guru kita Minju Rinpoche, diibaratkan seperti stock market gitu ya, pasar saham yang naik tiba-tiba turun tajam sekali. Nah, padahal kita sudah tahu nih bahwa ya seperti itulah sifat kehidupan. Namun kita tidak siap untuk bagaimana kita menyikapi dan menghadapinya. Nah, ini yang banyak terjadi, teman-teman. Mungkin Anda mengalaminya, dan saya pun juga mengalaminya, gitu ya. Saya mengalaminya, mungkin Anda juga mengalaminya, dan mungkin banyak orang akan mengalaminya, bahwa ketika kondisi hidup itu naik turun, maka ketika kita tidak tahu bagaimana cara kita menyikapinya, yang terjadi adalah, tadi ada banyak sekali teman-teman kita sudah share, yang terjadi itu depresi, stres, dan mengganggu sampai mengganggu pekerjaan, gitu ya. Terus kemudian mengganggu relasi di dalam keluarga, banyak sekali. Bahkan sudah cukup banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kondisi kesehatan kita itu juga dipengaruhi oleh ketidaksiapan kita menghadapi naik turunnya kondisi hidup. Oke, banyak sekali penyakit-penyakit yang dalam penyakit-penyakit yang masuk dalam kategori berat itu juga disebabkan oleh bukan karena pola makan yang kurang baik, bukan karena pola gerak yang tidak cukup, tetapi lebih dikarenakan ketidaksiapan kita menyikapi naik turunnya kondisi hidup. Oke, nah teman-teman setuju nggak bahwa itu yang terjadi pada kehidupan, terutama kehidupan modern seperti sekarang ini, bahwa naik turunnya kondisi hidup, apalagi akhir-akhir ini yang tidak bisa kita prediksikan gitu ya, naik turunnya itu sangat sulit kita prediksikan, itu telah mempengaruhi diri kita, mempengaruhi relasi kita, mempengaruhi aktivitas kerja kita, mempengaruhi kesehatan kita, jadi mempengaruhi banyak aspek di dalam kehidupan kita. Anda setuju nggak? Coba kasih pandangan Anda. Boleh di chat. Setuju dari Bu Amina. Dari Jamianto juga setuju, Nur Laila setuju. Ini pada setuju ini. Pada setuju semua ya. Ya. Nah, sekarang terus kalau sifat dari kehidupan seperti itu, apalagi kalau misalkan naik atau turunnya ya, taruh kata kita bicara soal turun ya, kalau turunnya itu bisa kita prediksikan, itu
rata-rata orang masih bisa lebih siap, terus kemudian bisa menerima begitu ya. Tapi permasalahannya turun itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, saya ralat seringkali tuh mendadak, ya, mendadak sekali. Turunnya tuh mendadak sekali. Nah, ini bagaimana cara kita bisa mengatasi kondisi yang seperti itu? Nah, langkah awalnya menurut guru kita, Minju Mejo, adalah kesadaran, ada pandangan bahwa dikatakan kesadaran itu lebih dari kepanikan, lebih dari emosi. Maksudnya lebih itu adalah bahwa kesadaran kita, jadi karena aspek yang kita bahas sekarang ini adalah kesadaran, maka kesadaran kita ini itu dikatakan lebih besar daripada kepanikan. Kepanikan itu salah satu masalah kita, lebih besar dari emosi kita. Nah, yang paling utama adalah kita hanya perlu tahu bagaimana bersamanya. Nya di sini adalah bersama dengan kesadaran kita. Ya, kita hanya perlu mengenalinya. Nya, lagi-lagi nya di sini adalah kesadaran kita. Maksudnya apa di sini? Jadi teman-teman, mungkin sebelum kita masuk lebih dalam lagi, guru kita mengatakan bahwa ketika kita terkoneksi atau kita terhubung dengan basic goodness kita, di mana basic goodness itu ada 3 ya, yang utama kesadaran yang pertama, yang kedua itu cinta kasih welas asih, terus dan yang ketiga itu adalah wisdom gitu ya. Nah, namun di latihan kita kali ini fokusnya kita pembahasannya lebih pada kesadaran ya, kita memang tidak membahas dari aspek cinta kasih welas asih dan wisdomnya, tapi kita membahasnya dari aspek kesadaran. Nah, ketika kita itu terhubung dengan kesadaran kita, ketika kita terhubung dengan basic goodness kita, maka kita akan mengalami, kita akan menjadi jernih, kita menjadi tahu ketika ada permasalahan itu muncul, naik turunnya kehidupan itu muncul, kita bisa melihat naik dan turunnya kehidupan itu dengan lebih jernih. Karena ketika kita terkoneksi dengan kesadaran, maka salah satu pengalaman yang kita bisa rasakan adalah kita lebih tenang, kita lebih jernih, kita bisa memandang semuanya itu lebih jernih. Nah, ketika kita bisa melihat segala sesuatunya itu dengan lebih jernih, maka kita punya potensi, punya kesempatan untuk mengembangkan potensi-potensi kita yang lain untuk menyikapi dan menghadapi naik turunnya kehidupan kita tersebut. Ya, maka sebab itu pada langkah awalnya adalah bagaimana kita terhubung, terkoneksi atau bersama dengan kesadaran kita. Ya, nah kita akan praktekkan seperti apa rasanya ketika kita itu bersama dengan kesadaran kita, terus kemudian kita bisa dengan jernih melihat perubahan itu, ya perubahan itu. Nah, perubahan yang menjadi objek kita pada hari ini itu bisa kita dapatkan dari berbagai macam. Ya, salah satunya itu apa? Teman-teman tadi pada saat kita di awal latihan, kita kan pakai objek nafas ya. Pada saat Anda bersama dengan nafas, Anda bisa melihat, menyadari di situ ada nafas yang panjang, ada nafas yang pendek, ada nafas yang kasar, ada nafas yang halus. Nah, kita ketika bernafas bersama dengan kesadaran, kita bisa melihat dengan jernih adanya perubahan, ya, tidak konstan, bahwa nafas itu tidak selalu pendek, tidak panjang terus, tidak kasar terus, tidak halus terus, dia berubah-ubah. Disitulah kita bisa melihat bahwa itulah sifat dari kehidupan, ya, sifat alami dari kehidupan, yaitu perubahan.
kita bisa melihat perubahan itu. Oke, kita akan latihan ya. Kita latihan bersama-sama bagaimana kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar diri kita ini untuk melihat naik turunnya, ya, naik turunnya atau perubahan, ya. Oke. Oke. Suara saya masih bisa diterima dengan baik? Iya, sangat Oke. baik. Thank you. Oke, teman-teman, sekarang mari kita siapkan postur meditasi kita. Saya akan menggunakan beberapa objek, ya, diantaranya itu nafas, kemudian suara, gitu ya. Saya juga akan menggunakan suara melalui gong, gitu ya, dan beberapa objek yang lain. Jadi intinya adalah kita ketika bersama dengan kesadaran, terkoneksi dengan kesadaran, kita melihat, ya, melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Oke, ya, silakan tegak luruskan tulang punggung dengan rileks. Pejamkan mata dengan perlahan dan lembut. Sekarang bersama dengan kesadaran, bawalah kesadaran bersama dengan nafas tubuh kita. Bernafaslah dengan alami. Bernafas secara alami. Nafas pendek. Oke. Nafas panjang. Oke. Apapun kita terima, kita cukup menyadarinya saja. Kita menerima apapun yang terjadi, nafas seperti apapun yang terjadi,
Yang penting kita bersama dengan kesadaran. Oke, sekarang bawalah kesadaran pada suara yang sesaat lagi akan saya bunyikan melalui singing bowl. Sadari suara yang panjang ataupun pendek, terimalah suara apapun dari singing bowl ini. Apakah dia panjang, apakah dia pendek, cukup sadari saja. Apakah suaranya keras, suaranya pelan, cukup sadari saja. Cukup ketahui saja. Sadari suara yang di awal keras berubah menjadi menghilang. Cukup sadari saja. Oke, sekarang lepaskan semua objek
istirahatkan batin kita apa adanya. Batin beristirahat, namun kita tidak lost, tidak terhanyut. Silakan teman-teman membuka mata dengan perlahan. Oke, cukup? Ya. Oke, teman-teman. Baru saja yang kita lakukan, kita berlatih dengan satu objek yang bisa dikatakan objek yang kasar gitu ya. Walaupun itu nafas yang tidak kelihatan, tapi itu masih bisa kita deteksi gitu ya, masih kita bisa sadari. Kita kalau ada waktu nanti kita bisa gunakan objek yang berubah-ubah dalam bentuk emosi, ya, emosi kita. Oke, sebelumnya. Pak Emma, ini ada tadi yang ngomong singing bowl-nya nggak kedengaran suaranya. Loh, oh gitu. Aduh, kok aneh ya? Bentar. Nggak terdengar ya? Nggak kedengaran. Ini Pak Emma lagi bunyikan singing bowl-nya ya? Benar. Nggak ada suara. Oh. Bentar ya. Wah. Coba lagi ya. Nggak ada. Masih belum. Nggak ada. Oh. Nggak masuk ya suaranya ya? Ada apa ya? Sorry. Kalau coba nggak pakai headset. Headsetnya sudah saya lepas sebetulnya dari ini. Oke, kalau begitu kita coba pakai ini aja ya, pakai sound yang ini ya. Bentar. Sorry banget. Nggak ada juga. Ya. Ada yang menulis nggak apa-apa kok. Saya merasakan saja ritme dan nada dari suara Kohema. Wah, oke. Kita coba ya pakai sound ya teman-teman ya. Saya coba kalau pakai ini bisa ini enggak? Sorry. Terdengar bunyi seperti hujan atau mesin enggak? Enggak juga. Iya. Ini ada masalah dengan tempat saya kalau begitu. Masih enggak terdengar? Masih belum. Oh. Kenapa ya kira-kira? Coba dilepas headsetnya kok. Ya, saya nggak pakai headset sebetulnya. Udah dicopot sih sebetulnya. Iya, saya sudah ini.
Oke. Gini. Nah, kita kalau gitu kita manfaatkan ya satu ekspektasi, satu harapan yang tadinya itu kita bisa mendengarkan suara, tapi nyatanya teman-teman nggak mendengarkan sama sekali. Mungkin ada yang, duh ini gimana sih? Ada perasaan kecewa atau jengkel gitu ya. Nah, coba kita pakai itu sebagai satu objek dari latihan kita pada malam hari ini. Ya, oke. Kalau seperti ini bisa tertangkap suara saya dengan jelas? Iya, jelas. Oke. Ya. Ya, teman-teman, yuk kita latihan lagi ya, tapi menggunakan emosi yang baru saja terusik ya oleh keadaan yang sebetulnya jujur aja tidak saya sengaja, tapi ini bisa kita pakai. Oke. Jadi kita pakai emosi kita, apakah ada kejengkelan ataukah ada kekecewaan yang tadinya itu di awal oke, terus kemudian terus muncul seperti ini. Baik teman-teman, sekarang kembali tegak luruskan tulang punggung kita semua, ya. Siapkan postur tubuh Anda. Tegak luruskan tulang punggung dengan rileks dan pejamkan mata. Oke, sekarang izinkan emosi apapun yang muncul, apakah itu emosi rasa jengkel, rasa kecewa, apapun. Sadari sensasi yang dimunculkan oleh emosi ini dalam tubuh kita. Apakah sensasi itu ada di kepala, di tangan, di tubuh, di dada, kaki, jikalau tidak ada sensasi, is okay. Kalau ada sensasi, sadari saja. Kalau sensasi itu berpindah-pindah, cukup sadari saja. Kita tidak perlu memblok perasaan atau emosi apapun. Dan pada saat sensasi itu lenyap, kita juga cukup sadari saja. Saat emosi itu kembali, sadari saja. Jadi kita menyadari muncul dan hilangnya atau lenyapnya emosi dalam diri kita.
Oke, sekarang lepaskan objek emosinya, istirahatkan batin kita apa adanya. Dan buka mata secara perlahan-lahan. Oke, cukup. Ya, teman-teman. Apa nih kalau ada mungkin satu dua yang mau cerita atau mau tanya, silakan. Kalau masih ada yang ingin gitu ya menanyakan tentang latihan kita pada malam hari ini. Sepertinya belum ada yang menulis ya, atau mau langsung bicara saja. Ini saya buka, udah unmute. Iya. Mohon izin kalau ini sebetulnya waktunya juga sudah jam 8 gitu ya. Jikalau ada teman-teman yang sudah harus meninggalkan, mohon maaf ya, nggak apa-apa. Tapi saya mohon izin 2 menit aja untuk menampung kalau ada yang bertanya soal apa yang kita lakukan di latihan yang tadi. Ada? Sepertinya semuanya udah paham. Sudah paham ya? Oke. Iya. Latihan kita pada malam hari ini memberikan atau membawa manfaat buat kita dan juga buat orang-orang yang baik yang kita kenal maupun tidak kita kenal, ya. Dan kita akan tutup latihan pada malam hari ini dengan dedikasi penutup yang akan dipandu oleh Norlela. Bentar. Ya. Oke, terima kasih Kohema atas panduannya dan latihannya yang sangat luar biasa ya. Ya, mari kita tutup dengan dedikasi penutup. Saya baca satu kali. Kita baca satu kali ya. Oke. Melalui kekuatan dari praktek berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Oke. Ini mungkin ada sedikit pesan sponsor ya, Kohema ya. Ya, silakan untuk disampaikan ke teman-teman. Oke, itu semisalnya teman-teman ingin berdonasi, ini kita silakan. Ya, ini ada nomor rekeningnya. Seberapapun yang Anda danakan, itu akan sangat membantu untuk kelanjutan kegiatan Tergar. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Norlela. Terima kasih teman-teman yang telah hadir berlatih bersama dengan kita bersatu. Terima kasih semua. Iya, bisa memberikan satu efek yang sangat positif buat banyak orang ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.